Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Salam leadership. Jumpa lagi dengan kita di podcast Pokjar 18, di mana pada kali ini kita akan membahas suatu hal yang sedikit unik dari sebelum-sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas. Saya, Serdik Astiadi, kali ini akan didampingi oleh rekan dari Serdik 18, yaitu dengan Serdik Adi Setiawan, Serdik Eka Devemil, dan Serdik Ricky. Beliau adalah rekan-rekan dan senior saya yang lama bertugas di bidang lalu lintas, yang sedikit akan mengupas tentang bagaimana pemanfaatan teknologi di wilayah tugasnya masing-masing. Oke, Bang, izin Bang. Ini kita sedikit ngobrol-ngobrol Bang ya, ngobrol-ngobrol, kita diskusi mengenai mungkin hal-hal ini sudah banyak kita temui namun belum kita kupas lebih dalam lagi. Nah, sekarang era teknologi 4.0 itu menjadi suatu momok dalam keseharian kita, dan terlebih hal itu juga menjadi dalam pelaksanaan tugas kita itu menjadi suatu hal yang tidak kita pungkir harus kita jalani dan kita alami. Dan kita manfaatkan teknologi tersebut. Nah, dari sini kita tanyakan nih Bang, bagaimana sih pengalaman ketika berdinas dulu di wilayah mengenai pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum, khususnya dalam etle Bang? Mungkin silakan Bang. Baik, dari saya jawab berdasarkan pengalaman waktu dinas di Kendari, yang mana di sana sangat kompleks untuk pelanggaran lalu lintas. Jadi kalau kita bersentuhan langsung itu bisa mengakibatkan miskomunikasi dan clash. Jadi kita harus sering menjelaskan. Akhirnya anggota kadang motivasinya untuk melaksanakan penilangan bisa turun. Karena apa? Karena pada saat menilang pasti dibantah oleh masyarakat itu sendiri. Jadi kita memerlukan suatu bukti. Dalam hal ini ya di era 4.0 ini kita sangat memanfaatkan, yang mana dengan video-video itulah kita sebagai bukti bahwa masyarakat tidak akan mengeles lagi bahwa saya merasa benar. Nah, disitulah kita perlunya untuk memasang CCTV dan lain-lain. Saya kira dari pengalaman itulah ini sangat perlu apabila diaplikasikan secara segera di wilayah masing-masing. Ya, mungkin yang dari Sumsel atau dari Bogor nanti bisa menambahkan kembali. Oke, jadi di Kendari itu menggunakan pemanfaatan teknologinya adalah menggunakan CCTV ya Bang ya? Iya. CCTV, kemudian juga bukti-bukti video. Pernah nggak Bang mencoba dalam penerapannya itu dengan menggunakan inovasi-inovasi lain, misalnya menggunakan body cam di setiap petugas lalu lintas di jalan? Pernah kita gunakan seperti itu, jadi yang satu menilang, yang satu memvideokan. Pada saat itulah, disitulah apabila ada hal-hal yang sekiranya di luar kendali masyarakat atau kendali anggota, kita bisa melaksanakan segera antisipasi apabila terjadi yang tidak kita inginkan. Jadi tetap menerapkan body system ya? Body system, nggak boleh sendiri. Kalau sendiri nanti takutnya ya banyak, karena di sana banyak kalangan mahasiswa, kalangan masyarakat. Untuk preventif juga Bang ya? Iya. Oke. Mungkin Mas Femil ada pengalaman di Bogor nih, kota besar yang notabene di sana ada istana Bogor di sana, di mana presiden ada di sana. Mungkin kami menambahkan sesuai pengalaman tugas di Kota Bogor, untuk etle sendiri yang permanen itu baru dipasang 2. Memang ada kelebihan dan kekurangannya. Namun kekurangannya Polresta Kota Bogor itu sudah mencoba memakai teknologi apa yang disampaikan Mas Tiadi tadi dengan bodycam kamera, dan ditambah juga di kendaraan itu juga ada, di mobil juga udah terpasang juga CCTV. Semacam kamera mobil, ya? dashcam. Itu udah di. Namun kalau kita lihat dari yang permanen yang etle ini, itu juga masyarakat kadang tahu titik di mana dipasang kamera etle itu. Jadi seakan-akan kalau di depan kamera itu masyarakat patuh. Namun di balik itu semua ya banyak juga pelanggaran. Nah, ini menjadi PR kita bersama, bagaimana kepatuhan ini menjadi panggilan bersama atau udah menjadi kewajiban masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas ini. Oke.
Mungkin Bang Riki juga bisa nambahkan mungkin di tempat pengalaman Riki. di Sumatera terutama Bang ya. Jadi untuk di Sumsel sendiri mungkin hampir sama dengan tadi diceritain oleh Serdik, Adri dan Femil, bahwasanya di Sumsel itu sendiri yang menjadi tempat krusial pelanggaran itu kita difokuskan di wilayah kota, dalam hal ini Polrestabes Palembang. Untuk di wilayah Polrestabes Palembang itu sendiri, yang setahu kami itu sudah dipasang alat etle ini lebih dari 10 gitu loh. Tapi pun dengan dipasangnya banyak alat seperti itu tidak menjamin, tadi yang disampaikan oleh Sedik Femil, tidak menjamin masyarakat kita tuh sudah sadar hukum gitu loh, sudah sadar dengan disiplin berlalu lintas, tidak. Mereka tuh banyak sekali akalnya untuk mengelabuin alat tersebut gitu loh. Misalnya contoh dengan mencopot plat nomor, jadi kan tidak bisa terdeteksi dengan kamera, gitu. Iya seperti itu. Dan kemudian untuk di Polrestabes Palembang itu sendiri, karena saya dinas di Palembang, jadi saya tahu bahwasanya sekarang ini sudah digalakkan kembali untuk anggota di lapangan melaksanakan kegiatan gakum. Itu untuk antisipasi knalpot brong, seperti hal itu kan, kemudian curanmor. Karena kalau misalnya dengan etle saja, kalau cuma mengandalkan etle saja itu tidak bisa membuat masyarakat itu jerah. Efek jerah itu kurang sekali, kurang terasa sekali, gitu loh. Jadi mau nggak mau kita memang harus terutama anggota lalu lintas harus memang benar-benar turun di jalan. Mungkin dibuatnya alat etle ini mungkin ada penilaian tersendiri dari pimpinan kita ya, dalam hal ini mungkin Bapak Kapolri, bahwasanya masyarakat itu dan anggota tidak boleh bersentuhan langsung untuk meminimalisir ada pungli, mungkin hal seperti itu. Gitu loh. Jadi sebenarnya sih ada beberapa poin yang saya tangkap, di mana juga sebenarnya peran serta masyarakat juga, terutama user ya, masyarakat kan user gitu kan, itu juga sangat berperan penting gitu. Jadi menurut Abang dan rekan-rekan, apakah perlu edukasi pada masyarakat mengenai pemberlakuan etle ini? Jadi semacam sosialisasi bagaimana mekanisme kerjanya dan bagaimana pola-pola penindakannya. Apakah sampai sebatas itu ataukah hanya sosialisasi pengenalan alat-alatnya saja? Bagaimana Bang kira-kira? Ya, mungkin kalau misalnya sosialisasi itu kan sebelum pemasangan alat itu kan memang sudah masing-masing kepala daerah, baik itu bupati dan dalam hal ini gubernur dan wali kota, itu mungkin sudah tahu, itu loh kan, inovasi yang dari kita, dari Korlantas. Jadi mereka pasti menyampaikan lah ke bawah-bawahannya ini untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Tapi memang watak masyarakat kita sendiri yang mungkin tidak mau tahu dan masa bodoh, makanya ya masih terjadi yang banyak pelanggaran. Gitu loh. Kalau untuk di Palembang itu sendiri pemasangan alat etle itu dia bersama-sama gitu kan, bersama-sama dengan stakeholder yang lainnya, bukan hanya polisi saja gitu loh, dari pemerintah daerah, pemerintah kota seperti itu. Tapi memang masyarakat kitanya saja yang masih kurang mau tahu, masa bodoh, apalagi masyarakat pedalaman kan, ya yang masih kurang pengetahuannya tentang edukasi tentang lalu lintas. Tadi sempat disinggung mengenai pelanggaran lalu lintas, dan sebenarnya dulu kita mungkin belajar sebelum kecelakaan itu didahului oleh diawali oleh pelanggaran lalu lintas. Nah, kira-kira itu masih relevan sih dengan era 4.0 ini? Masih relevan nggak Bang kira-kira Bang? Relevan, karena dari situlah kita bisa mengetahui asal mulanya suatu kecelakaan. Seperti yang saya terapkan di Kolaka kemarin, karena kita tidak kebagian alat etle ini, jadi kami berkoordinasi dengan Pemda, kemudian kami mengumpulkan para pengusaha, terutama yang di Kolaka itu,
yang ada usahanya di pinggir jalan itu kita surati, kita panggil, kita ajak diskusi untuk memasang CCTV. Dan CCTV-nya itu terkonek di senternya di Pemda, jadi operatornya nanti ada dari Pemda dengan dari Polres. Jadi Polres setiap ada kejadian tinggal akses CCTV tersebut, nanti akan muncul semuanya di satu server. Jadi ada partisipasi masyarakat Bang ya? Iya, pasti. Karena Bang. Karena disitulah dari ini tinggal kita gongnya kemarin karena Pak Bupati sudah setuju, Pak Kapolres sudah setuju. Jadi kita laksanakan seperti itu karena di CCTV ini kan ya kita harus banyak. Semakin banyak titik itu ada CCTV, semakin enak juga kita dalam melaksanakan pengungkapan karena kita sudah banyak melaksanakan pengungkapan kejahatan yang dibantu dengan CCTV itu sendiri. Oh iya, itu bagus Bang partisipasi masyarakat itu. Sangat bagus memang pada saat itu diapresiasi, tinggal ini pelaksanaannya pada saat itu kita nanti tinggal cak seperti apa perkembangannya. Itu bisa jadi dulu naskah loh Bang. Kalau sudah jadi ini, jadi kita bisa bicara, tapi ini kan masih rencana. Bisa diajukan untuk penghargaan. Untuk penghargaan masyarakat. Iya. Nah, tadi dijelaskan Bang, panjang lebar mengenai kondisi masyarakat kita seperti apa. Tapi juga ada dukungan dari stakeholder untuk mendukung program-program ini. Sedangkan dari kita sendiri sudah berbuat untuk yang terbaik untuk paling tidak untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan menurunkan tingkat fatalitas dalam kecelakaan gitu ya. Nah, untuk kedepannya nih Bang, bagaimana sih harapan dari masukan dari Abang untuk harapan kepada masyarakat terkait penanganan pelanggaran lalu lintas dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tertibnya berlalu lintas? Gimana? Harapannya yang seperti tadi, yang pertama untuk alat mungkin nanti tahun depan insya Allah juga ada penambahan dari Mabes Polri juga. Kemarin di TIK juga sudah merencanakan untuk hal itu. Di masing-masing Polres sudah dianggarkan dalam hal ini pemasangan CCTV dan sarana kontrolnya yang sudah disiapkan di masing-masing Polres. Kemudian yang disinggung tadi masalah himbauan ataupun sosialisasi ini sangat perlu, di mana di unit Dikmas lantas itulah nanti akan sebagai leading sektor dan Bimas akan melaksanakan sosialisasi terus. Biar apa? Biar masyarakat dapat surat gak kaget. Iya. Surat cinta. Surat cinta ini apa ini Pak? Bukan hanya lalu lintas saja Bang, jadi peran-peran dan fungsi yang lain juga Bang ya. Sangat, karena di sini bukan untuk ya kalau dari ini bukan untuk hanya untuk menertibkan saja, tetapi di ETLE itulah bisa mengungkap kejahatan-kejahatan yang lain. Oke. Dari saya seperti itu. Yang pertama peralatan, yang kedua sosialisasi ya. Kembali. Kami tambahkan mungkin selain tadi edukasi ini meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga jika memang terkena ETLE ini ada surat cinta atau memang ada panggilan atau memang ada kesalahan pelanggaran, masyarakat harus sadar memang mereka melakukan pelanggaran. Nah, ini yang terjadi, kita juga harus sistem terkoneksi nasional. Nah, ini terjadi contoh Kota Bogor itu semua kendaraan baik plat B, plat D, plat F sering ke Kota Bogor. Namun ketika terjadi pelanggaran, ini sering berdebat nantinya antara petugas dengan pelanggar ini datang ke kantor, itu tidak mengakui. Nah, ini menjadi masalah juga. Ya, ada bukti videonya Pak, bisa tunjukin? Bukti video disampaikan, ini waktu itu kendaraan saya dipinjam. Nah, ini yang jadi masalah, atau ada alasan-alasan lain, atau ya disampaikan kendaraannya sudah dijual, padahal dijual setelah pelanggaran. Baru dijual, baru dibikin surat pemblokiran di Samsat. Nah, ini hal-hal demikian harus disatukan suara, harus keras, harus bagaimana penegakan ini benar-benar adil untuk semuanya. Nah, ini yang harus kita laksanakan. Mungkin kalau tambahan dari kami, khususnya kepada masyarakat, tolong sadar ataupun tertib berlalu lintas. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Serik Femil dan Serik Adri, sudah panjang lebar. Kalau saya tuh hanya cuma minta 1-2 poin. Yang pertama, tertib berlalu lintas. Kemudian yang kedua itu agar masyarakat tuh mau tahu
dampak resikonya terjadi kecelakaan itu seperti apa. Maksud banyak contoh, cacat tetap atau bahkan meninggal dunia. Mungkin itu saja. Kami pesan kepada masyarakat seperti itu. Gitu sih. Oke. Baik. Bahasa sangat menarik sekali. Sampai jumpa di lain waktu dengan kami Pokja 18. Salam leadership. Salam leadership.